Halo Sobat Bisik Malam, kembali lagi bersama saya Nuri, seseorang yang akan menemani harimu dengan cerita-cerita horor. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita pengalaman horor pribadi saya. Cerita ini saya beri judul Kuntilanak Bisu Pecinta Bunga. Saat itu, saya sudah beranjak remaja. Saya sudah duduk di kelas 2 SMA. Saya punya kebiasaan dari kecil bangun jam 4 subuh kalau hari masuk sekolah. Kalau 2 minggu sebelum ujian semester, saya bangunnya jam 3 subuh untuk membaca buku pelajaran. Yang konon katanya ada studi mengatakan membaca buku antara jam 3 sampai jam 5 subuh itu sangat baik dan lebih cepat memahami dibandingkan membaca di waktu yang lain. Saya bangun sepagi itu juga karena saya bukan orang yang senang terburu-buru. Saya sempat juga beli sarapan rutin di rumah tetangga saya yang berjualan lontong dan nasi lemak yang buka jam 5 subuh. Bahkan di jam 5.30 pagi saya sudah siap, tinggal berangkat ke sekolah aja. Karena bangun jam 4 subuh, saya selalu jadi orang pertama yang bangun di rumah ini. Saya bangun tidak langsung mengemas tempat tidur karena satu kasur dengan adik saya yang masih tertidur. Maka dari itu saya langsung keluar kamar dan minum air putih yang tersedia di atas meja makan. Kalau minum setelah tidur itu bikin mata jadi seger. Saat itu saya tidak menghidupkan lampu. Lampu yang menyala hanya lampu dapur saja. Ketika saya sedang menuangkan air ke dalam gelas, saya melirik ke arah ruang tamu yang gelap. Samar-samar saya melihat ada kuntilanak yang berdiri di belakang bunga hias yang cukup besar. Dia menyandar di dinding. Dia tidak melihat ke arah saya, tapi melihat tegak lurus ke arah bunga hias tersebut. Jarak saya dengan bunga hias itu sekitar 6 meter. Setelah selesai menuangkan air, saya mulai meneguk air tersebut dan sambil melirik kembali ke arah kuntilanak itu. Yap, dia sudah berubah posisi. Yang awalnya berada di belakang bunga hias, jadi berada di depan bunganya. Awalnya dia hanya berdiri tegak, tapi setelah berubah posisi, dia seperti ingin menerkam saya dengan kedua tangannya. Setelah berubah posisi itu, wujudnya jadi sangat jelas, tidak samar-samar seperti sebelumnya. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat marah kepada saya. Saya tidak mengerti kenapa dia marah. Dan gambar yang saya tunjukkan ini, saya buat dengan menggunakan teknologi AI dan cukup mirip dengan yang aslinya. Ketika melihat penampakan itu, saya menunjukkan ekspresi yang datar aja. Sebenarnya ada sih rasa takut, namun saya lebih memilih diam, pura-pura bodoh, dan pura-pura tidak melihatnya saja. Setelah minum, saya bersiap untuk mandi dan meninggalkan kuntilanak itu yang masih dalam posisi ingin menerkam saya, tapi dia diam di tempat dan tidak mendekat. Selesai mandi, saya melihat lagi ke arah bunga hias tersebut. Dia sudah tidak ada lagi di sana. Barulah saya menghidupkan lampu di ruang tengah dan di kamar ganti. Malamnya setelah pulang sekolah, saya punya jadwal belajar dari jam 7 sampai jam 10. Kalau hari libur, saya diperbolehkan main atau menonton TV. Malam itu saya menuju ke kamar belakang yang merupakan ruang baju dan ruang tempat saya belajar. Meja belajar terletak di dekat jendela nako. Bagian atas kaca nako sengaja dibuka untuk sirkulasi udara. Saya sempat belajar 1 jam, kemudian saya istirahat sejenak untuk membuat air panas. Setelah itu saya kembali lagi ke meja belajar. Saat sudah dekat dengan kursi, saya terpandang ke arah jendela nako. Sekilas ada kain putih yang lewat seperti ditiup angin. Awalnya saya berpikir itu baju yang ada di jemuran, karena panjang tiang jemuran memang sampai dekat jendela tersebut. Namun saya tersadar, kalau kain yang dijemur itu tertiup angin, seharusnya kain tersebut tergeser searah dengan hembusan angin, bukan malah berlawanan dengannya.
Tapi walaupun mengetahui hal itu, saya tetap mau lanjut belajar. Saat saya duduk, saya rasa ada yang tak enak rasanya gitu. Seperti detak jantung yang tiba-tiba cepat dan sedikit sesak napas. Saya berjalan menjauhi dari meja belajar, rasa itu hilang. Tapi ketika mendekat lagi, saya kembali merasakan hal itu. Kemudian saya menyampaikan hal ini ke ayah saya. Ayah saya ngecek ke kamar belajar saya, kemudian mengiyakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya saya disuruh pindah belajar ke kamar yang lain aja. Beberapa malam setelah itu, saya kembali mengalami gangguan. Namun kali ini melalui mimpi. Awalnya dalam mimpi tersebut saya bersekolah di SMP. Padahal waktu itu saya sudah SMA. Sempat saya berpikir dalam mimpi tersebut, kok balik lagi ya ke SMP? Tapi gak apa-apa lah, mau jajan dulu. Begitu kata saya. Kemudian saya berjalan bersama teman saya berdua menuju ke koperasi sekolah. Dalam mimpi itu, suasananya seperti di sore hari yang agak gelap. Ada beberapa anak yang bermain namun tak ramai. Ketika sampai di koperasi, saya dan teman saya membeli beberapa jajanan ringan. Namun, teman saya ini gak mau bayar jajanan tersebut dan diam-diam menyembunyikannya di kantong bajunya. Saya menegur teman saya itu. Saya berkata, jangan kayak gitu, harus dibayar. Kalau gak dibayar, ntar ada yang marah. Sebenarnya saya bingung, kenapa saya berkata seperti itu. Kata-katanya seperti dialog cerita yang sudah disiapkan. Tak lama kemudian kami berdua melihat ke arah belakang dan sudah ada 2 kuntilanak di belakang kami dengan jarak yang cukup jauh. Mereka berjalan perlahan ke arah kami. Kami berdua panik ketakutan karena tubuh kami tiba-tiba sangat sulit untuk digerakkan. Seperti ada beban berat yang menyelimuti badan kami. Saya berusaha untuk membaca ayat kursi, namun mulut saya juga sulit untuk digerakkan. Setelah beberapa lama mencoba, mimpi saya berpindah tempat seketika. Dari yang awalnya berada di SMP, tiba-tiba berubah posisi jadi berada di rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan ruang tamu itu benar-benar mirip dengan yang aslinya. Dan saya juga bertemu lagi dengan kuntilanak itu. Dia masih menunjukkan ekspresi marahnya. Dalam mimpi itu saya bertanya, "Kenapa kamu marah sama saya? Saya punya salah apa sih sama kamu?" Dia terlihat kesulitan berbicara. Kemudian dia memberikan gambaran dalam pikiran saya, seperti flashback masa lalu. Gambaran tersebut menunjukkan saya yang masih sangat kecil, entah usia berapa tahun. Saya sedang memainkan bunga hias di ruang tamu yang lama. Saya cabuti kelopak bunganya hingga rusak. Entah mengapa, saya bisa paham bahwa kuntilanak ini tidak bisa berbicara atau bisu, dan dia menyampaikan bahwa dia marah karena bunga kesayangannya saya rusak. Namun yang mengejutkan bagi saya yang ada di dalam mimpi itu kemudian berkata, "Oh, jadi kamu marah karena bunga itu saya rusak? Itu kan bunga mamaku. Kalau mau, beli sendirilah." Saya yang asli ini langsung kaget dan panik. Loh, kok ngomong begitu? Ntar kalau dia makin marah gimana? Kalau dia cekik saya gimana? Benar-benar bikin panik deh yang di mimpi ini, ya kan? Namun setelah bentakan dalam mimpi itu, tak lama kemudian saya terbangun dengan lemas, seperti kecapean karena habis lari yang jauh. Setelah itu saya tidak pernah lagi mendapatkan gangguan dari kuntilanak itu, walaupun tiap malam dia masih datang untuk melihat bunga di rumah saya. Tapi dia pernah mengganggu adik saya yang laki-laki kalau posisi tidur adik saya menghadap ke jendela. Kalau misalkan dia ganti posisi tidak menghadap ke jendela, dia nggak akan diganggu sama tuh kuntilanak lagi gitu ya. Cuman begitu aja sih. Nah, gitu deh kira-kira cerita horor kali ini. Gimana menurut pendapat kamu cerita kali ini? Tulis komen di bawah ya. Kalau menurut saya sih pengalaman horor kali ini
serem-serem sih iya, tapi ada unik dan lucunya juga. Kalau kamu punya pengalaman horor nyata yang mau diceritain di sini, kamu bisa kirim ceritanya ke email ceritateman988@gmail.com atau DM di akun TikTok @bisikmalam_2 kali. Saya akan update cerita horor setiap malam Jumat dan Selasa malam. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Bisik Malam.